Kita memberikan persembahan catu pacaya kepada Bhikkhu Sangga tentu dengan pengertian dan pemahaman yang lebih baik dan lebih lurus. Maksudnya apa? Baik, senang, happy, bangga dan gembira sekali saya dapat kembali berhadapan dan berjumpa dengan Anda sekalian, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya baik dari SMP maupun SMK yang begitu luar biasa pada momentum Dhamma Class di kesempatan yang luar biasa baik hari ini. Di Sabtu pagi yang cerah ini, sahabat-sahabat sekalian, tentunya kepada Bapak Ibu juga yang menyaksikan, Romo Ramani yang saya hormati, pertama-tama terimalah salam dalam Dhamma. Terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa, kita kembali bertatap muka. Meskipun saya di tempat yang berbeda dan Anda di tempat yang berbeda. Kita berkomunikasi melalui gadget kita masing-masing, namun mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang akan mengubah cara kita berpikir. Karena goal dari seorang umat Buddha adalah mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda yang diajarkan oleh Dhamma dan tentunya akan membawa kedamaian bagi kita dalam berbagai aspek kehidupan. Namun tidak lupa saya kembali menyampaikan selalu dalam setiap pertemuan bahwa moto Dhamma Class Dharma Widya adalah konsisten dalam belajar dan semangat di dalam Dhamma. Itu akan menjadi tagline dan menjadi sebuah jargon kita, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya akan sedikit berbagi tentang poin, yaitu arti dari sebuah kerelaan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di bulan-bulan Oktober adalah masa-masa di mana seorang umat Buddha mampu menunjukkan rasa hormat dan baktinya kepada Bhikkhu Sangga yang telah berhasil melalui proses atau melalui masa puasa selama 3 bulan lamanya, berdiam diri untuk mendompleng, untuk memperbaiki, untuk lebih disiplin dalam Dhamma dan Vinaya. Dan saat inilah masa-masa Katina sedang berlangsung. Maka tidak heran wihara Cetya dimanapun di seluruh Indonesia ataupun bahkan di seluruh belahan dunia sedang sibuk-sibuknya mengadakan Katina. Meskipun kita tentu paham bahwa euforia Katina tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kita sekarang sedang mengalami sebuah situasi pandemi, maka tentu segala sesuatu aktivitas akan jauh lebih dibatasi dan tentunya katina-katina yang diadakan juga mungkin tidak akan seramai tahun-tahun sebelumnya. Namun tidak mengapa, pada kesempatan kali ini kita akan meluruskan bahwa Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat semua yang berbahagia, di dalam momentum katina atau momentum apapun, bahwa kerelaan dalam diri kita harus terus dilatih dengan salah satu cara, yaitu melepas, atau dengan bahasa sederhana yaitu berdana. Berdana ini mohon untuk tidak selalu berpikir atau selalu membayangkan bahwa sedikit-sedikit mengenai materi, mengenai uang, mengenai benda berharga begitu, sesuatu yang mahal dan sebagainya. Kerelaan dalam melepas tidak melulu soal materi seperti itu. Kita bisa berdana tenaga, kita bisa berdana ide dan gagasan, atau bahkan yang lebih sederhana, kita bisa berdana sebuah senyuman kepada siapapun. Sahabat-sahabat sekalian, yang terpenting adalah segala perbuatan yang dilandasi dengan kerelaan, keikhlasan, ketulusan. Itulah yang mestinya kita lakukan, yang mestinya kita giatkan, dan tentunya kita terapkan saat masa-masa Katina ini juga luar biasa. Kita memberikan persembahan catu pacaya kepada Bhikkhu Sangga tentu dengan pengertian dan pemahaman yang lebih baik dan lebih lurus. Maksudnya apa? Begini, di dalam salah satu sutta, Sang Buddha pernah memberikan khotbah mengenai motif dari seorang untuk berdana. Bahwa kita ketika melepas sesuatu, ketika memberikan sesuatu, ternyata memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Apa saja kira-kira? Ada 3. Yang pertama disebut dengan hinadana. Hinadana ini disebut adalah motif yang paling rendah. Bukan berarti ini perbuatan yang buruk, namun pelatihan kerelaan tidak akan begitu efektif dengan menggunakan motif yang pertama. Seperti apa motif hinadana? Adalah
ketika kita melakukan sebuah kegiatan berdana, akan menjadi sebuah orientasi utama kita adalah apa yang bisa kembali kita dapatkan. Nama besar, kemudian kesombongan, kemudian harta berlimpah, keberuntungan, ya, untuk pamer, agar kita dikenal orang bahwa kita adalah orang-orang yang dermawan. Itulah orang-orang yang melakukan kegiatan berdana dengan motif hina dana. Jadi tidak jarang bahkan mereka yang melepas tidak seberapa, namun mengikat hasilnya luar biasa besar. Ya, melepas sesuatu yang mungkin tidak terlalu besar, namun ingin mengembalikan itu sebagai hasil yang begitu luar biasa besar. Ini adalah motif hina dana. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut motif majima dana. Majima dana ini adalah motif yang menengah, sahabatku sekalian. Ini dilakukan yang mungkin biasanya lumrah bagi kita sebagai umat Buddha awam khususnya, yaitu ketika kita melakukan kegiatan berdana, yang kita lakukan dan kita pikirkan saat itu adalah mudah-mudahan dengan dana ini kita dapat berbahagia di kehidupan berikutnya, menjadi atau terlahir di alam dewa, menjadi manusia yang kaya raya, dan lain-lain sebagainya. Ini motif yang sederhana. Lalu sahabat-sahabat sekalian, ada motif yang tertinggi, ada motif yang lebih agung, yaitu motif ketiga yang disebut panita dana. Panita dana di sini adalah ketika Anda melakukan praktek berdana, yang ada di dalam pikiran bukan lagi soal apa buah yang bisa kita peroleh, tapi ketika kita berdana saat itu betul-betul dengan perasaan yang senang, perasaan yang happy, karena ketika itu kita sedang berlatih untuk meringankan, melepaskan beban, kemelekatan, keterikatan, keserakahan, dan berbagai kekotoran batin. Di saat itu kita paham betul ini adalah praktek yang begitu mulia, di mana kita mampu melatih diri untuk tidak melekat, di mana kita untuk melatih diri untuk lebih memperluas kapasitas kerelaan dan kemurahan hati kita. Itulah motif yang tertinggi yang disebut dengan panita dana. Lalu pertanyaannya, bolehkah saya menggunakan motif yang pertama? Bolehkah saya masih menggunakan motif yang kedua atau yang ketiga? Semua berada di pilihan kita masing-masing. Semakin motif tinggi yang kita gunakan, tentu manfaat dari kegiatan berdana akan semakin besar kita peroleh. Bukan lagi soal materi, bukan lagi soal keberuntungan dan kekayaan, tapi sebagai landasan awal untuk mencapai tingkat kesucian di kemudian hari dan di kemudian waktu, tentunya di dalam momentum yang tepat dan mendukung. Nah, untuk itu sahabat-sahabat sekalian, selamat berdana di bulan Katina, lahan yang begitu subur. Pastikanlah benih yang kita tanam adalah benih-benih unggulan, bukan benih yang penuh dengan kemelekatan, bukan benih yang penuh dengan keterikatan dan penuh dengan harapan timbal balik. Jadi sekali lagi, berdanalah dengan perasaan happy sebelum melakukan, perasaan happy saat melakukan, dan perasaan happy setelah melakukan. Tidak terikat, tidak melekat dengan faktor-faktor apapun yang membuat keterikatan dan kemelekatan kita semakin membesar. Selamat berdana, selamat berbuat kebajikan. Semoga masa Katina ini kita semua tetap selalu sehat, dan semoga dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan dapat mengondisikan kita untuk selalu berbahagia, damai, tentram, sejahtera untuk hari ini, esok, dan selama-lamanya. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, terimalah kembali salam dalam Dhamma. Terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya.